Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kusuma Sastra Juanda dengan NIM 2101020091, mahasiswa aktif Universitas Bina Insan semester 4. Baiklah, di sini saya akan menjawab ataupun mengerjakan tugas akhir semester mata kuliah komunikasi bisnis, yang mana pada MK ini dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Ronald Aprianto. Baiklah, langsung ke pertanyaan pertama, yaitu bagaimana pendekatan yang digunakan dalam penulis pesan persuasif. Baik, pendekatan persuasif merupakan pendekatan dengan menggunakan komunikasi khusus yang tujuannya adalah untuk mempengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku seseorang baik secara verbal maupun nonverbal. Dalam menyampaikan pesan-pesan persuasif, komunikator dapat menggunakan pendekatan tak langsung, yaitu indirect approach. Namun, jika audiens bersifat objektif atau audiens lebih suka mendengar pesan-pesan yang disampaikan secara segera, pendekatan organisasional yang tepat adalah pendekatan langsung, yaitu direct approach. Cara meningkatkan komunikasi persuasif yang baik: fokus jadi orang yang bermanfaat, ketahui tujuan sebelum mulai bicara, pahami audiens dan kebutuhannya, gunakan bukti dan pengalaman, tarik perhatian para audiens, gunakan bahasa tubuh yang terakhir itu terus berlatih. Baiklah, pertanyaan kedua, bagaimana etika komunikasi bisnis yang berlaku dalam suatu perusahaan? Etika berkomunikasi dalam lingkup perusahaan. Etika berkomunikasi dalam lingkup perusahaan, komunikasi merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam dunia kerja, dan merupakan salah satu yang sangat diperhatikan untuk mencegah kesalahpahaman yang dapat menyebabkan permasalahan yang terjadi. Berbicara merupakan salah satu komunikasi langsung yang paling cepat dan sangat mudah untuk dilakukan. Selain itu, berkomunikasi dengan berbicara langsung dirasa mudah dimengerti dan menimbulkan dampak feedback kepada lawan bicaranya. Dalam dunia kerja, berkomunikasi tentunya tidak lepas dengan bagaimana cara karyawan berkomunikasi dengan atasan ataupun sebaliknya, yang terkadang masih menemui banyak kendala. Kendala tersebut dapat terjadi sering merasa khawatir bahwa ketika akan berbicara dengan atasan, misalnya seperti tampak menggurui dan merasa takut bahwa pendapat yang dikemukakan tidak sesuai dengan keinginan dan takut tidak didengar. Kasus kesalahpahaman dalam etika berkomunikasi inilah yang menyebabkan sering terjadi konflik dalam dunia pekerjaan. Peran seorang pemimpin di sini yang menjadi faktor yang akan mempengaruhi kualitasnya dalam memimpin perusahaan. Selain faktor mentalitas, visioner tentunya, faktor terpenting lainnya yaitu kemampuan mengelola bawahannya, yaitu dengan kemampuan berkomunikasi terhadap pimpinan. Kemampuan berkomunikasi yang baik akan membantu dalam semua proses yang ada dalam perusahaan, sehingga pemimpin harus mampu mempengaruhi bawahannya untuk berbuat perubahan untuk mencapai visi dan misi perusahaan, sehingga tujuan yang ingin dicapai perusahaan dapat terwujud. Baiklah, berikut merupakan beberapa etika menjalin komunikasi dalam dunia pekerjaan. Yang pertama, penggunaan bahasa yang sesuai. Nah, dalam berkomunikasi tentunya menjadi sorotan utama, yaitu pemilihan bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi antara karyawan maupun dengan pimpinan. Sebaliknya, pemilihan bahasa menggunakan bahasa yang formal, karena bahasa yang formal merupakan bahasa yang paling aman dan memiliki kesan untuk rasa saling menghargai di dalamnya. Dan yang kedua ya guys, memastikan intonasi suara yang jelas, oke? Intonasi yang jelas akan menimbulkan berjalannya komunikasi dapat berjalan dengan baik. Karena intonasi yang kurang jelas dapat menyebabkan pesan yang disampaikan tidak diterima dengan baik atau miscommunication, sehingga dapat menyebabkan kesalahpahaman. Untuk menghindari hal tersebut, sebaiknya menggunakan intonasi yang jelas. Misalnya dalam mengucapkan huruf vokal, yaitu A, I, U, I, O. Oke. Dan ketiga, antusias. Antusias dalam berkomunikasi dapat diperlihatkan dengan cara mendengarkan dengan seksama, memberikan tatapan mata yang berbinar, menunjukkan rasa ketertarikan saat mendengarkan lawan bicara, dan juga menyimak apa yang dibicarakan dan diakhiri dengan memberikan pendapat ataupun masukan jika kita mempunyai
masukan tersebut. Dan yang keempat itu jangan berbicara arogan. Mendengarkan dengan sesama dan memberikan tatapan mata dalam berkomunikasi merupakan cara yang baik digunakan dalam beretika dengan karyawan maupun dengan atasan. Tetapi dalam menanggapi atau memberi masukan, saat berkomunikasi dengan mengeluarkan kemampuan ilmu yang kita miliki, meskipun dirasa bahwa kita lebih pintar terhadap lawan bicara, hal tersebut harus dihindari. Hal tersebut akan menjadi sangat arogan untuk didengar dengan lawan bicara dan dapat menyebabkan adanya kesalahpahaman antar pihak. Yang kelima yaitu bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Komunikasi nonverbal merupakan bentuk dari hasil interaksi antara individu dalam berkomunikasi. Ekspresi-ekspresi tertentu dapat dianggap sebagai suatu tanda bagi lawan bicara, sehingga harus berhati-hati dalam memperlihatkan bahasa tubuh dan juga ekspresi wajah dalam berkomunikasi supaya tidak memunculkan sikap atau ekspresi yang dapat menyinggung lawan bicara atau sebaliknya. Dan yang terakhir, yang keenam, menjaga sikap profesional. Ini sikap profesional dalam berkomunikasi dapat terlihat saat kita bertutur kata pada lawan bicara. Sikap profesional merupakan salah satu cara untuk menjadikan kita lebih dihargai dalam berkomunikasi. Tidak diperbolehkan mencampurkan masalah pribadi dengan permasalahan yang terjadi di perusahaan hari ini dapat berakibat mengganggu kinerja Anda di perusahaan. Baiklah, pertanyaan terakhir, bagaimana hubungan antara komunikasi bisnis dan akuntansi? Menurut Persing, komunikasi bisnis ialah suatu proses penyampaian arti melalui lambang yang meliputi keseluruhan unsur yang berhubungan dengan proses penyampaian dan penerima pesan, baik dalam bentuk tulisan, lisan, atau nonverbal yang dilakukan di dalam suatu organisasi untuk membayar orang guna memproduksi jasa dan barang dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya komunikasi bisnis merupakan suatu tindakan pertukaran informasi, ide, atau opini yang berkaitan dengan pencapaian serangkaian tujuan yang berhubungan dengan proses penyampaian dan penerimaan pesan, baik dalam bentuk tulisan, lisan, ataupun nonverbal yang dilakukan di dalam suatu organisasi guna mencapai suatu tujuan bisnis. Adapun pengertian akuntansi menurut Wilker, pengertian akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan dan mengkomunikasikannya hasilnya kepada pengambil keputusan yang akan membuat keputusan yang dapat mempengaruhi aktivitas bisnis. Jadi, dapat kita pahami bahwasannya akuntansi adalah suatu seni mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklarifikasi, mencatat transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan suatu perusahaan guna dapat mengukur aktivitas suatu bisnis. Lalu, apa sih hubungan komunikasi bisnis dan akuntansi? Baik, bisnis yang baik akan menciptakan sarana komunikasi yang baik pula. Kita dapat dengan mudah melakukan negosiasi bisnis, melobi bisnis, meyakinkan lawan bicara kita dengan tujuan bisnis, sehingga dapat dengan mudah tercapai suatu tujuan bisnis yang akan dicapai. Contohnya, ketika kita ingin mencari pemasok dan menawar harga, dengan komunikasi bisnis yang baik, maka kita akan dengan mudah mendapatkan tujuan tersebut, yakni mendapatkan pemasok dengan harga yang murah. Lain halnya jika kita tidak memiliki komunikasi bisnis yang baik dengan lawan bicara kita, maka kita akan lebih sulit untuk menawar, menegosiasi ataupun melobi lawan bicara kita, sehingga hal ini dapat menghambat tercapainya suatu tujuan bisnis. Adapun dalam dunia akuntansi, komunikasi bisnis sangat penting karena adanya komunikasi bisnis yang baik, maka kita akan mewujudkan ruang kerja yang hidup serta akan mudah bagi kita untuk mencapai suatu tujuan. Akuntansi dalam mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklarifikasi, mencatat transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan. Hubungan komunikasi bisnis dengan akuntansi yang pertama yaitu terciptanya ruang kerja hidup. Dengan komunikasi yang baik kita dapat dengan mudah menghidupkan suasana kerja, menjalin hubungan komunikasi yang baik antara rekan kerja serta atasan. Dan yang kedua, memudahkan dalam mengumpulkan suatu data informasi akuntansi. Modal seorang akuntan dalam mengumpulkan suatu data adalah dengan komunikasi. Tanpa adanya komunikasi yang baik,
maka akuntan akan sulit untuk mengumpulkan informasi akuntansi guna mencapai suatu tujuan kerja yang harus dilaksanakan. Dengan komunikasi yang baik terhadap rekan kerja, maka kita dengan mudah bagi seseorang akuntan dalam mengumpulkan informasi akuntansi yang dibutuhkan. Baiklah, sekian tadi penjelasan dari hasil tugas ujian akhir semester saya. Saya sadari sebagai seorang manusia biasa dan makhluk biasa, tentunya banyak tutur kata ataupun penjelasan saya yang kurang dipahami ataupun salah dalam pembicaraan. Saya mohon maaf dan semoga hasil dari jawaban saya dapat memuaskan dan semoga dapat diterima oleh Bapak dosen saya yang ganteng. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Bina Insan bisa.